Kali ini kita akan membuat media pembelajaran secara digital. Nah, media pembelajaran ini kita gunakan dengan harapan bahwa ini bisa menjadi salah satu alternatif kita sebagai tenaga pendidik untuk memberikan materi, sehingga proses pembelajaran masih bisa tetap dilakukan walaupun dilakukan secara daring. Kalaupun nantinya proses pembelajaran sudah tidak daring lagi, media pembelajaran digital ini juga diharapkan sebagai media yang bisa membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami materinya. Sehingga ketika di dalam kelas siswa tidak memahami, maka bisa mengulang lagi atau bisa melihat lagi materi-materi yang disajikan dalam media pembelajaran secara digital. Nah, untuk tahap pengembangan media yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, tahap perencanaan. Nah, ini kita harus merencanakan dulu dari mulai karakteristik siswanya, kelas berapa, kemudian siswa ini siswa SMK, SMA, atau tingkat SMP, SD. Nah, ini kita harus identifikasi dulu. Jadi materi atau media yang kita sampaikan nantinya untuk siswa tingkat apa. Kemudian yang kedua, tujuan daripada pembuatan media tersebut itu harus kita ketahui dulu. Apakah hanya sebatas untuk memberikan informasi tentang materinya, atau mungkin kita gunakan untuk lebih mengasah keterampilan siswanya. Nah, ini harus difokuskan pada rumusan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengembangan materinya. Ini disesuaikan lagi dengan karakteristiknya lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan alat ukur. Jadi alat ukur yang digunakan setelah media ini nanti dibuat, ini juga harus dibuat untuk mengetahui apakah media yang kita buat ini efektif atau tidak. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap penulisan naskah media. Karena ini kita buat dalam bentuk digital, sehingga kita perlu menulis naskahnya dulu, idenya dulu. Media kita gunakan, media yang akan kita buat ini dibuat seperti apa. Ini kita harus punya naskahnya dulu. Jadi dalam penulisan naskah ada 4 hal. Yang pertama itu adalah ide gagasannya, kemudian sinopsisnya, kemudian skripnya atau naskahnya, materinya apa yang akan disajikan, kemudian kira-kira nanti evaluasinya apa yang akan disajikan. Nah, ini juga harus ditulis dalam penulisan naskah media. Setelah media naskahnya sudah siap, baru kita masuk ke dalam tahap produksi medianya. Ini nanti terbagi dalam 2 hal. Yang pertama itu pembagian peran dan tugasnya. Jadi tugasnya siapa sebagai editornya, kemudian presenternya, kemudian siapa yang membuat naskah medianya, kemudian siapa yang menyiapkan rumusan tujuan pembuatannya. Nah, ini harus dibagi-bagi sehingga partnya akan lebih jelas. Kemudian bagian yang kedua adalah penetapan waktu produksi. Ini difungsikan untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan medianya, sehingga tidak terlalu lama, tidak berlarut, media ini bisa disajikan. Tahap yang terakhir adalah proses editing. Proses editing ini nanti mencakup beberapa hal, dari mulai editing video, kemudian nanti ada editing gambar mungkin, kemudian editing materinya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan daripada masing-masing media yang dikembangkan. Kemudian untuk sajian yang akan dilakukan pada pembuatan media kali ini, kita hanya akan menggunakan 2 editing ataupun 2 aplikasi untuk editing. Yang pertama KineMaster yang kita gunakan untuk proses editing video. Kemudian yang kedua adalah PowerPoint. Di sini PowerPoint digunakan untuk editing icon ataupun gambar ataupun tulisan yang nantinya akan disajikan atau diedit lagi di program atau aplikasi KineMaster. Kenapa saya menggunakan aplikasi KineMaster? Karena memang aplikasi KineMaster ini kita bisa gunakan dengan handphone. Jadi kita nggak perlu pakai laptop, kita nggak perlu pakai komputer, cukup dengan handphone yang biasa kita bawa kemana-mana.
kita bisa melakukan proses editing atau proses pembuatan media pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita menggunakan dua aplikasi ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Editingnya nggak harus pakai KineMaster, misal pakai laptop juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi seperti After Effects, kemudian bisa juga menggunakan Corel Video Studio, boleh juga menggunakan Adobe Premiere Pro. Pun dengan handphone tidak harus menggunakan KineMaster gitu ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kemampuan editing masing-masing. Kira-kira untuk pengantarnya seperti itu. Nanti untuk tutorial dan juga hasilnya akan disajikan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Kita langsung ke proses pembuatan video daripada editing yang sudah kita siapkan beberapa bahannya. Nanti kita langsung ke proses editing dan juga kita lihat hasilnya. Oke, kita langsung ke tutorial pembuatan atau proses editing di KineMaster. Nah, teman-teman bisa download di Play Store. Saya rasa sebenarnya udah pada tahu gitu ya. Jadi silakan download KineMaster. Kemudian di-download, kemudian diinstal. Setelah selesai, kita bisa melakukan proses editing. Tapi teman-teman harus sudah menyiapkan dulu bahannya. Jadi pada proses ini teman-teman harus sudah siapin bahan dari mulai foto, kemudian video, tulisan, dan sebagainya. Nah, teman-teman buka KineMaster-nya. Jadi buka KineMaster-nya, kemudian di sini ada beberapa icon ya. Teman-teman pilih yang bagian tengah atau buat baru, diklik. Kemudian rasionya juga disesuaikan. Biasanya kalau untuk laptop gitu kita bisa pakai rasio 16:9. Jadi dia landscape. Atau mungkin kalau pakai handphone yang dia nggak bisa di landscape kan, teman-teman bisa pakai yang 9:16. Kemudian 1:1 ya persegi. Jadi silahkan disesuaikan. Saya pakai yang rasio 16:9. Nah, oke, di sini sudah muncul tampilan KineMaster. Ada beberapa tools, icon yang bisa digunakan. Pertama ada media di sini. Nah, ini media ini bisa digunakan untuk mencari media-media yang kita punya, baik media video. Nah, di sini ada saya ada beberapa media video yang digunakan untuk editing. Akan diedit gitu ya. Jadi ada beberapa video di sini. Kemudian ada juga tulisan-tulisannya yang sudah saya siapkan. Kemudian di bagian selanjutnya yang terakhir ini adalah lapisan. Nah, ini lapisan ini bisa dibuka ketika kita sudah punya layar utama. Kita langsung buat. Kita masuk ke media kosong. Nah, ini bebas warnanya. Nah, seperti ini. Baru nanti untuk background bawahnya kita gunakan di lapisan. Kita pilih media, kemudian baru kita ambil yang background yang mau kita gunakan. Nah, seperti ini. Kecil gitu ya. Untuk membesarkannya ini ada menu di tengah. Bagi layar di sini, klik yang bagian tengah ini. Kemudian kita pilih layar penuh. Nah, seperti ini. Atau kita bisa zoom sendiri pakai scroll tangan gitu kan. Nah, karena videonya yang akan saya gunakan adalah berlatarkan papan tulis gitu ya, jadi disesuaikan. Ini untuk videonya saya lihatkan dulu video yang akan kita buat seperti ini. Nah, ini video yang akan saya buat. Ini ya yang akan kita buat, hasilnya seperti ini nanti. Hello everyone, I am Fitri Husnia. I'm from 6th semester of English Education Program. Jadi berlatar belakang papan tulis, kemudian ada STKIP Nurul Huda logonya di atas, kemudian presenternya tulisannya juga kita sesuaikan. Nah, untuk STKIP Nurul Huda ini teman-teman bisa masukkan logo STKIP, kemudian gambar yang ini background nama dan juga presenter ini teman-teman siapkan dulu, bisa dari PowerPoint atau bisa download dari Google. Ini disesuaikan. From STKIP Nurul Huda Oku Timur. Please welcome in this video.
Nah, kemudian juga ada efek transisi seperti ini. Nah, efek transisi seperti ini teman-teman bisa download dari YouTube, pencarian efek transisi green screen gitu ya, efek transisi video green screen. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan video yang seperti ini. Nah, untuk tulisan selanjutnya seperti ini teman-teman siapkan di PowerPoint atau bisa juga langsung mengetik di sini. Oke, kita lanjut. Kurang lebih videonya nanti seperti ini. Kita langsung ke pembuatan tutorialnya ya. Jadi kita siapkan dulu latar belakangnya, kita panjangkan sedikit, backgroundnya juga sama, kita panjangkan. Nah, kemudian kita inputkan pertama, yaitu kita input videonya dulu. Kita cari video yang sesuai. Di sini sudah saya siapkan. Jadi video ini dibuat dengan salah satu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Nah, ini ya. Cari video yang sesuai. Oke, nah kalau kita lihat, kalau kita masukkan video dari media seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Kita tidak bisa menghilangkan green screen warna hijaunya. Sehingga untuk memasukkan media, teman-teman letakkan di sini. Nah, itu menjadi lapisan, video itu menjadi lapisan. Klik pada menu lapisan, kemudian media, kita cari videonya tadi. Ini oke. Kita cek dulu. Hello everyone, I am Fitri Husnia. Oke, sudah benar. Nah, ini untuk peletakannya kita tinggal geser, disesuaikan. Kemudian di KineMaster ini menyediakan untuk menghapus green screen atau background belakangnya. Klik pada bagian video, kemudian cari menu kunci chroma. Di sini aktifkan. Nah, otomatis itu nanti akan hilang. Kemudian, nah kita sesuaikan seberapa kecerahannya, seberapa hilang backgroundnya. Nah, ini kita sesuaikan di bagian persentasenya. Di sini bisa kita geser-geser, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini sudah cocok. Oke, kita lihat videonya. Hello everyone, I am Fitri Husnia. I'm from 6th semester of English Education Program. Oke, cukup. Tahap selanjutnya adalah kita siapkan untuk logo yang di atas ya, STKIP Nur Huda. Tadi saya sampaikan. Kita siapkan dulu, kita cari di media, kita ambil di lapisan, kemudian media, kita cari dokumennya. Nah, ini kemudian kita taruh di bagian atas, kita kecilkan, disesuaikan. Oke, kalau sudah, lanjut ke, kita tarik sampai ujung video ya. Kemudian selanjutnya kita buat nama yang ada di bagian samping tadi. Jadi tadi kita lihat lagi videonya. Oke, videonya berada di sebelah kiri, kemudian namanya ada di sebelah kanannya. Kita geser video yang kita buat berarti. Oke, kita klik, kemudian geser ke sini, kita klik, kita geser ke sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari lapisan namanya. Kita cari di bagian lapisan media, kita cari namanya. Nah, ini namanya tadi. Oke, untuk efek gambar masuk, gambar keluar, itu kita bisa lihat di bagian kita klik bagian mana yang mau kita beri efek, misal bagian nama gitu kan. Kalau kita nggak kasih efek, nanti hasilnya seperti ini. Everyone, I am Fitri Husnia. Jadi dia udah ada dari awal. Kita akan membuat efek, kita klik bagian nama, kemudian animasi masuk. Contoh kita geser ke kiri, jadi kita dari kiri gitu ya. Nah, jadi dia akan memberikan efek gambarnya ke kiri, atau menggunakan efek yang lain. Silakan nanti bisa dicek, disesuaikan. Misal seperti ini. Kemudian efek orang juga sama. Jadi untuk presenternya juga kita bisa kasih
efek geser ke kanan ketika masuk atau memudar dan sebagainya, ini kita sesuaikan. Kita lihat. Hello everyone, I am Fitri Husnia. Oke. I'm from 6th semester. Kalau sudah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat materi di tengah-tengahnya kan ya. Every single day of our daily life. Well everyone, what is it about? What is it about? Oke, kita panjangkan. I would like to share you about the common expressions that we often use in every single day of our daily life. Well everyone, Nah, misal di patahan suaranya atau patahan part yang lain, kita akan memindahkan presenter ini geser ke tengah gitu ya, karena tidak ada tulisan atau tidak ada objek di sampingnya, maka kita bisa geser ke tengah. Caranya untuk memotong video ini, kita sesuaikan dulu. Oke, dia berbicara dari sini, kita klik bagian video, kemudian pilih potong di sini, bagian pangkas di sini ya. Kita klik video, kita klik pangkas, bagi di playhead. Bagi di playhead ini untuk memotong video menjadi dua bagian seperti ini. Nah, jadi memotong bagian seperti ini. Kemudian bisa juga memendekkan video dengan klik bagian pangkas, pilih mau dipangkas ke kiri atau dipangkas ke kanan, mana yang mau dipotong, disesuaikan. Kita misal mau bagi dua gitu ya. Kemudian untuk memberikan efek ke tengah gitu, bagian video yang kedua ini mau kita geser ke tengah. Kemudian bagian yang pertama, bagian yang kedua, animasi keluar, animasi masuknya kita buat geser ke kanan gitu. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. every single day of our daily life. Well everyone, what is it about? Oke, jangan lupa memberikan efek keluar di bagian video yang pertama. Misal geser ke kanan gitu. Oke, kita coba lihat. Every single day of our daily life. Well everyone, what is it about? This is about the asking for and offering help. Nah, kita akan memberikan tulisan tentang the asking for. Nah, ini kita sesuaikan. Jadi semuanya harus kita siapkan dulu, baru kita nanti membuat videonya lebih mudah. Asking for and offering help. Tahap selanjutnya adalah edit green screen transisi tadi. Jadi ini udah saya siapkan videonya gitu ya. Jadi pertama bikin latar belakang seperti tadi. Kita bikin latar belakang gitu kan. Dari menu media, kemudian cari latar belakang, cari warna yang sesuai. Misal saya pakai warna ini. Nah, kemudian kita masukkan videonya di menu lapisan, kemudian media, kita cari video yang sesuai, kita masukkan, kemudian setelah itu di bagian video kita klik, kemudian masuk ke chroma. Nah, kita aktifkan chromanya, kita sesuaikan. Kemudian kita berikan tulisan ini yang sudah kita siapkan. Atau kita juga bisa mengetik dari KineMaster langsung, kita masuk di menu lapisan, kemudian kita pilih teks. Misal tadi SMA kelas 12. Oke. Nah, ini langsung dari KineMaster juga bisa. Nah, kita taruh di sini, kemudian fontnya untuk mengganti di bagian huruf ini, huruf font kita pilih. Setelah itu, nah nanti kelihatan untuk warnanya ada di bagian warna di sini. Ini disesuaikan aja. Kemudian untuk mengganti tulisan teksnya, ini di bagian gambar keyboard ini kita bisa ganti tulisannya. Oke, kalau sudah, nah misal seperti ini.
Untuk memberikan efek animasi masuknya juga masih sama, geser ke kanan misal, memudar misalnya, ini kita sesuaikan. Kalau sudah, kita ekspor. Cara ekspornya klik pada menu gambar share ini, kemudian ini disesuaikan. Ada resolusi dari 3GP, ini yang paling biasa gitu ya, sudah tidak direkomendasikan. Kemudian untuk upload di YouTube ataupun disimpan gambar lebih bagus itu ada SD 540, kemudian HD, ada Full HD. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin tinggi angkanya maka semakin hasilnya lebih jernih. Jadi seperti itu. Kalau sudah, kita klik menu, kita klik button export. Nanti dia akan mengekspor sendiri. Kurang lebih tutorialnya untuk KineMaster seperti itu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk pembuatan video media pembelajarannya. Untuk hasilnya nanti juga bisa dilihat di link yang sudah saya cantumkan. Apabila masih ada pertanyaan, nanti bisa silahkan secara pribadi untuk bertanya. Dan juga teman-teman bisa menggunakan referensi-referensi dari tempat lain. Jadi teman-teman bisa cari di YouTube, sudah banyak sekali sebenarnya. Cuman kenapa saya berikan referensi tutorial dan juga referensi pembuatan dan juga hasilnya, sehingga nanti kita sama persepsinya media yang kita buat adalah seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk tugasnya, mudah-mudahan aman, lancar, selamat mengerjakan, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.